Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Seorang penulis Amerika bernama Michael Crichton pernah berkata, "Jika Anda tidak tahu sejarah, maka Anda tidak tahu apa-apa. Anda adalah daun yang tidak tahu bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah pohon." Masalahnya, bagaimana jika sejarah yang diajarkan kepada Anda adalah tidak benar atau menyesatkan? Halo dan selamat bergabung para pendengar, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Hari ini, Doni Alexander akan berbagi dengan kita beberapa sejarah di balik salah satu doktrin paling terkenal dalam kekristenan. Dan itu adalah doktrin Trinitas. Doni? Ya, terima kasih Mario. Ya, doktrin Trinitas adalah salah satu doktrin yang paling banyak diterima dalam teologi Kristen. Bahkan Trinitas diyakini sebagai dasar iman Kristen. Ensiklopedia Katolik bahkan menyebutnya sebagai doktrin sentral agama Kristen. Dan sebagian besar denominasi menerimanya. Faktanya, hanya segelintir denominasi Protestan yang menyangkal keberadaan ketuhanan Tritunggal, seperti Mormon, Saksi Yehova, denominasi Unitarian, Christian Science. Iya, itu juga. Dan mereka semua dinyatakan sebagai sekte oleh denominasi arus utama yang lain. Itu benar, saya selalu mendengar mereka mencela seperti itu, Don. Tapi bagaimana jika kita salah, Mario? Bagaimana jika asal-usul doktrin Trinitas bukanlah kitab suci, tetapi sumber lain? Apakah itu akan mengubah keyakinan Anda pada gagasan tentang ketuhanan 3 dalam 1? Saya pikir sebagian besar dari kita akan bergantung pada sumber lain itu dan bergantung pada apakah Anda dapat membuktikannya atau tidak. Iya, cukup adil. Tapi penting untuk memverifikasi keyakinan kita karena apa yang kita pikir sebagai kebenaran ternyata tidak selalu benar. Misalnya, coba beritahu saya, fakta apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Tembok besar Cina? Nah, itu di Cina. Itu dibangun sebagai benteng atau perlindungan dari para penjajah. Sebagian besar dari tembok yang kita lihat hari ini dibangun oleh dinasti Ming. Ada fakta yang lain, Mario? Itu adalah satu-satunya objek buatan manusia yang bisa kita lihat dari luar angkasa, Doni. Nah, itu jawaban yang saya cari. Saya pikir sebagian besar dari kita telah diajari hal itu, tapi itu tidak benar. Jadi, dari mana ide itu berasal? Ya, mungkin informasi itu disampaikan pertama kali untuk mencoba menyampaikan ukuran tembok besar itu, yang benar-benar berukuran raksasa. Namun, dari angkasa terendah, pada ketinggian setelah 180 mil ke atas, tembok besar itu bukanlah satu-satunya hal yang dapat dilihat. Juga bukan yang paling mudah dilihat. Anda dapat melihat jalan raya, bandara, jembatan, bendungan. Dan ketika Anda naik lebih tinggi lagi, maka Anda sudah tidak akan dapat melihatnya lagi dengan mata telanjang. Bahkan melalui foto pun Anda sudah tidak bisa melihatnya. Itu hanya dapat terlihat dari citra radar. Menarik. Ada mitos umum lainnya, seperti gagasan bahwa anjing itu buta warna. Jadi bagi anjing, warna hanya terlihat hitam dan putih. Atau jika Anda menyentuh bayi burung, maka induknya akan menolaknya karena induknya bisa mencium bau Anda di anaknya itu. Mario, semua ini adalah mitos yang terkenal, tapi itu tidak benar. Oke, saya ingat pernah membaca sebuah pernyataan yang terkait dengan ini. Saya tidak ingat di mana saya membacanya, tapi saya selalu teringat dengan kata-kata ini, Doni. Bunyinya seperti ini. Fakta bahwa doktrin-doktrin tertentu telah diterima sebagai kebenaran selama bertahun-tahun, bukanlah bukti bahwa doktrin-doktrin kita itu tidak bisa salah. Usia tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran, dan kebenaran mampu menjadi adil. Tidak ada doktrin yang benar yang akan kehilangan apapun melalui penyelidikan. Ya, begitulah bunyi perkataan itu, Doni. Itu sangat baik, dan itu benar. Jadi walaupun kita semua telah dibesarkan untuk percaya pada ketuhanan Tritunggal, walaupun doktrin itu telah ada selama lebih dari 1000 tahun, walaupun doktrin itu telah menjadi pusat atau doktrin dasar kekristenan modern, itu tidak berarti bahwa doktrin itu sudah sesuai dengan kitab suci. Baiklah, lalu dari mana asalnya, Doni? Nah, kita tidak bisa memastikan bahwa sumbernya hanya dari satu tempat, Mario. Secara umum, doktrin Trinitas berasal dari agama berhala kuno. Tetapi itu sudah berubah dari waktu ke waktu dan diambil dari sejumlah sumber para penyembah berhala yang berbeda. Oke, nah sebelum kita membahas perihal ini lebih dalam, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbagi dengan para pendengar kita satu bagian dari kitab suci
yang mungkin teringat di benak mereka bahkan saat kita sedang berbicara, Doni? Tentu, lanjutkan Mario. Oke, singkat saja. Saya ingin berbicara tentang kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Faktanya, ketika Anda pertama kali berbagi dengan saya bahwa doktrin Trinitas tidak berdasarkan Alkitab, pikiran pertama saya adalah, apa maksud Anda itu tidak berdasarkan Alkitab? Bagaimana dengan kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8? Sejujurnya itu juga yang pertama saya pikirkan, Mario. Tunggu dulu. Saya baca dulu dengan cepat agar para pendengar kita tahu apa yang sedang kita bicarakan. Oke. Nah, di sini dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Begitu ayatnya para pendengar, dan ayat ini terdengar seperti mengajarkan Trinitas, ya kan? Iya benar, jadi itulah sebabnya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memperjelas bahwa ayat-ayat ini sebenarnya bukan bagian dari surat asli Rasul Yohanes. Seorang sarjana perjanjian baru yang terhormat bernama Bart Ehrman dalam tulisannya berkata, doktrin tentang Trinitas ini tampaknya bukan doktrin yang diucapkan oleh Yesus, Paulus, atau penulis Kristen lainnya selama kira-kira 100 tahun pertama kekristenan. Trinitas tidak dapat ditemukan secara tegas dinyatakan dalam tulisan-tulisan Kristen paling awal. Itu betul. Satu-satunya bagian dari perjanjian baru yang menyatakan doktrin ini, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8, pada awalnya bukan bagian dari teks, tetapi ditambahkan secara cerdik di kemudian hari oleh para ahli kitab. Ayat-ayat itu tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani manapun sebelum abad ke-11. Jadi ya, ayat-ayat ini tidak ada dalam manuskrip yang paling kuno. Ayat itu barulah ditambahkan di kemudian hari. Dan inilah masalahnya. Para sarjana Alkitab mengetahui fakta ini. Mereka selalu tahu. Kitalah orang awam yang tulus yang belum tahu. Edmund Fortman adalah seorang sarjana Yesuit yang menulis sebuah buku yang berjudul The Triune God. Nah, ini dia kutipannya Mario. Tolong bacakan bagian yang sudah saya tandai. Oke, di sini dikatakan, Perjanjian Lama tidak memberitahu kita secara tegas, tidak juga mengandung implikasi yang seharusnya ada dari Allah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada bukti bahwa para penulis suci mengindikasikan keberadaan Trinitas dalam ketuhanan. Bahkan untuk melihat dalam Perjanjian Lama, saran atau bayangan atau tanda-tanda terselubung dari pribadi yang Trinitas adalah melampaui kata-kata dan maksud dari para penulis suci. Para penulis Perjanjian Baru tidak memberi kita doktrin Trinitas yang formal atau dirumuskan. Dimanapun, kita tidak menemukan doktrin Trinitas tentang 3 subjek berbeda dari kehidupan dan aktivitas ilahi dalam ketuhanan yang sama. Wow, sungguh sebuah pernyataan yang gamblang, Doni. Iya, begitulah Mario. Nah, poin utama yang ingin saya benar-benar perjelas sebelum kita melanjutkan topik ini adalah bahwa doktrin ketuhanan Tritunggal tidak hanya tidak ditemukan dalam kitab suci, tetapi juga adalah fakta bahwa para pemimpin agama dan para sarjana Alkitab mengetahui hal ini. Walaupun sangat mungkin Anda pernah mendengar khotbah tentang Trinitas, tapi orang-orang yang mengetahui Alkitab mereka tahu bahwa doktrin ini tidak ditemukan dalam firman Yahwa. Oke. Mari kita baca beberapa kutipan lagi. Ini dari buku Ensiklopedia Katolik tulisan Harvard Collins. Baiklah, dia berkata, hari ini para sarjana umumnya setuju bahwa tidak ada doktrin Trinitas seperti itu baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Adalah jauh melampaui maksud dan bentuk pemikiran Perjanjian Lama untuk menganggap bahwa doktrin Kristen akhir abad ke-4 atau abad ke-13 dapat ditemukan di sana. Demikian juga Perjanjian Baru tidak secara jelas mengandung doktrin Tritunggal. Martin Luther, pemimpin reformasi Protestan Jerman, mengatakan, memang benar bahwa nama Tritunggal tidak ditemukan dimanapun dalam kitab suci, tetapi telah dikandung dan dibuat oleh manusia. Anda lihat Mario? Dia mengatakan bahwa doktrin Trinitas itu telah dikandung dan dibuat oleh manusia. Itu luar biasa. Mendiang Charles Ryrie adalah seorang sarjana Alkitab dan teolog Amerika. Dia adalah seorang profesor dan dekan studi doktoral di Seminari Teologi di Dallas. Dalam bukunya Basic Theology, dia membuat pengakuan yang sangat jitu. Nah, ini adalah kutipan dari bukunya. Tolong bacakan Mario, ini dari halaman 89. Oke, dia berkata, banyak doktrin yang diterima oleh kaum Injili yang mereka pikir ada di dalam kitab suci, padahal sama sekali tidak ada ayat buktinya. Doktrin Trinitas memberikan contoh terbaik tentang hal ini. Adalah adil untuk mengatakan bahwa Alkitab tidak secara jelas mengajarkan doktrin Trinitas. Bahkan tidak ada satupun teks bukti. Jika teks bukti yang kita maksud adalah sebuah ayat atau bagian yang jelas yang menyatakan bahwa ada satu Tuhan yang ada dalam 3 pribadi. Saya punya beberapa pernyataan lagi dari para teolog yang saya ingin Anda baca, Mario. Bacakan kedua kutipan ini, Mario. Baik, yang pertama mengatakan,
Salah satu keajaiban besar sejarah Kristen adalah kemampuan para teolog untuk meyakinkan orang Kristen bahwa 3 pribadi adalah benar-benar satu Tuhan. Yang kedua mengatakan, karena Tritunggal adalah bagian penting dari doktrin Kristen di kemudian hari, maka sangat mengejutkan bahwa istilah itu tidak muncul dalam Perjanjian Baru. Demikian juga, konsep yang dikembangkan dari 3 mitra setara dalam ketuhanan yang ditemukan dalam rumusan kredo selanjutnya tidak dapat dideteksi dengan jelas dalam batas-batas kanon. Perhatikan dalam kutipan terakhir apa yang dia katakan. Karena Tritunggal adalah bagian penting dari doktrin Kristen di kemudian hari. Jadi apapun yang telah kita asumsikan, atau apapun yang telah diajarkan kepada kita, atau apapun yang telah kita ekstrapolasi, yang benar adalah Kitab Suci tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal. Oke, jadi dari mana ini berasal, Doni? Saya belum mempelajari sumbernya seperti Anda. Dari mana ajaran ini berasal? Ya, sekali lagi. Seperti yang sudah saya katakan, tidak mungkin untuk menentukan satu sumber tertentu. Gagasan tentang Trinitas ditemukan di seluruh agama berhala kuno. Beberapa agama memiliki lebih dari satu Trinitas, tetapi masing-masing dianggap sebagai 3 dalam 1. Tolong berikan contohnya, Doni. Ya, tentu saja. Mungkin catatan paling awal terkait keyakinan pada Trinitas ditemukan di Sumeria. Bukan Samaria, yang disebutkan dalam Alkitab, tapi Sumeria, bangsa yang eksis sebelum masa Abraham. Ketuhanan Tritunggal kuno ini terdiri dari Anu, Bapa, dan Raja para Dewa, kemudian Enlil, Dewa Pencipta, dan Enki, penguasa kebijaksanaan. Dalam Trinitas Babilonia, sosok ibu melengkapi apa yang disebut Trinitas Suci, Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Nah, Semiramis sebagai istri Nimrod dan ibu Tamus sang juru selamat disebut sebagai Bunda Allah dan disebut sebagai Ratu Surga. Oke, itu juga mengejutkan. Beberapa golongan Kristen juga menamai Maria dengan gelar itu. Tentu saja, karena kekristenan apostolik dirusak oleh agama berhala. Maka dalam banyak hal, kekristenan modern memiliki kemiripan yang mencolok dengan agama berhala kuno. Iya, terutama paham berhala dari Babilonia, pemakaian salib, roti salib panas. Masa pra-Easter. Iya, masa pra-Easter. Semua itu berasal dari Babel. Orang Mesir juga memiliki Trinitas dengan Osiris sang ayah, Isis sang ibu, dan Horus sang putra. Trinitas Hindu terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Orang Yunani juga memiliki versi mereka sendiri tentang Trinitas. Mereka menyembah Zeus, Athena, dan Apollo. Orang Yunani menyembah banyak dewa, Doni. Iya benar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, Hindu, Babilonia, dan lain-lain. Namun yang penting tentang Zeus, Athena, dan Apollo adalah bahwa orang-orang Yunani mengklaim ketiganya dalam kondisi tertentu adalah satu. Jadi Mario, Anda bisa melihat bahwa konsep ketuhanan 3 dalam 1 ini sudah lama ada. Dan faktanya, Anda dapat menemukan Trinitas di seluruh dunia kuno, baik secara teologi maupun dalam hal simbol dan motif. Trinitas Romawi adalah Jupiter, Mars, dan Venus. Sangat menarik bahwa begitu banyak dari Trinitas ini memiliki sosok dewi perempuan di dalamnya. Iya, dan setan selalu merusak dan memutarbalikkan sesuatu. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Ibrani kata untuk nafas yang sering diterjemahkan dalam kitab suci sebagai roh, dan kata yang kita artikan Roh Kudus adalah kata yang berbentuk feminin. Oh, itu benar. Saya baru ingat. Banyak dari Trinitas berhala ini memiliki elemen yang sama. Terutama, tentu saja, adalah bahwa ketiga makhluk itu dianggap sebagai bagian dari satu Dewa Tritunggal. Dan seringkali itu terdiri dari satu adalah ayah atau bapa, satu ibu, dan satu anak laki-laki. Dan kemudian anak laki-laki tersebut juga merupakan suami dari sang ibu. Dan dianggap sebagai penjelmaan dari sang ayah. Wow, ini serius. Mereka memiliki kesamaan juga. Maksud saya, kesamaan dengan Trinitas Kristen. Iya, karena Trinitas Kristen dibentuk berdasarkan Trinitas penyembah berhala. Benar-benar. Tapi ini mengejutkan, Doni. Ketiganya selalu ditinggikan sebagai dewa, tetapi sering disebut sebagai satu pribadi dalam 3 bentuk. Di lain waktu, Trinitas dipandang sebagai satu dewa yang memainkan 3 peran. Seringkali sang ayah diabaikan dan penyembah difokuskan pada sang ibu dan sang anak. Serupa dengan paham Katolik. Ya, tentu saja. Karena gereja Katolik dan kemudian gereja Protestan memasukkan kepercayaan ini ke dalam agama Kristen. Salinan majalah Life yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1950 memuat kutipan menarik dari artikel berjudul Assumption of Mary. Di situ dikatakan, penentang kami kadang-kadang mengklaim bahwa tidak boleh ada kepercayaan yang harus dipegang secara dogmatis yang tidak secara jelas dinyatakan dalam kitab suci. Tetapi gereja-gereja Protestan sendiri telah menerima dogma seperti itu. Seperti Trinitas yang tidak memiliki dasar otoritas yang tepat di dalam kitab-kitab Injil. Wow, itu sebuah kecaman. Sebagai orang Protestan, kita bangga dengan klaim bahwa kepercayaan kita diambil hanya dari kitab suci, sola scriptura. Tapi di banyak bidang, kita hanya mengikuti perkembangan Katolik dan tidak pernah mempertanyakannya atau mempelajarinya sendiri. Dan seharusnya kita mempertanyakannya. Kita perlu belajar untuk diri kita sendiri. Kita perlu memastikan setiap kepercayaan yang kita pegang didasarkan pada firman Yahwa semata. Kita tidak bisa hanya karena kemalasan atau kecerobohan
untuk terus berpegang teguh pada kepercayaan penyembah berhala yang menghormati setan dan tidak menghormati Yahwa. Oke, ini satu kutipan terakhir yang saya ingin Anda baca. Ini diambil dari sebuah buku berjudul The Mystical Woman and the Cities of the Nations, tulisan Thomas Dennis Rock. Tolong dibacakan, Mario. Baik, di sini dikatakan, orang-orang Babilonia kuno mengakui doktrin Trinitas atau 3 pribadi dalam satu dewa, seperti yang terlihat dari sesosok dewa gabungan dengan 3 kepala yang membentuk bagian dari mitologi mereka, dan juga penggunaan segitiga sama sisi sebagai lambang kesatuan Trinitas tersebut. Kitab suci sudah jelas hanya ada satu Tuhan dan itu adalah Yahwa. Yahuswa adalah anak tunggalnya yang adalah sepenuhnya manusia. Di luar dari itu berasal dari agama berhala. Benar, Doni. Baik para pendengar, kita akan beristirahat sejenak dan saat kami kembali, Doni akan menjelaskan bagaimana kepercayaan yang sudah jelas berasal dari agama berhala ini dapat menyusup ke dalam kekristenan rasuli. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, satu-satunya tema utama dari kitab suci adalah kasih Yahwa bagi umat manusia. Kasih ilahi adalah kekuatan terbesar di alam semesta, dan inilah mengapa setan berusaha sangat keras untuk memutarbalikkan kitab suci sehingga orang-orang menjadi takut pada dia yang seharusnya paling dikasihi oleh mereka. Salah satu area yang digunakan setan untuk menggambarkan salah karakter kasih Yahwa adalah dalam kisah-kisah perjanjian lama di mana Yahwa memerintahkan orang-orang Israel untuk sepenuhnya melenyapkan berbagai musuh mereka. Genosida massal seperti itu tampaknya bertentangan dengan bagian-bagian lain dari kitab suci yang menampilkan Bapa Surgawi sebagai pribadi yang baik hati, adil, dan penuh kasih. Namun ada alasan di balik itu semua, dan alasan ini konsisten dengan karakter kasih Yahwa. Untuk mempelajari kebenaran, kunjungi worldslastchance.com. Cari video dokumenter Nephilim di dalam Alkitab. Anda juga dapat mencarinya di YouTube. Jangan percaya kebohongan setan. Yahwa mengasihi semua orang dan selalu ada alasan di balik setiap perintah-perintahnya. Baik Doni, saat rehat tadi saya membaca beberapa kutipan yang telah Anda cetak. Salah satunya dari tulisan HarperCollins yang berjudul Bible Dictionary. Di sini dikatakan, doktrin resmi Tritunggal seperti yang didefinisikan oleh konsili-konsili gereja besar pada abad keempat dan kelima tidak ditemukan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Begitulah pernyataannya, Doni. Jadi saya kira pertanyaan saya adalah, bagaimana kepercayaan ini masuk menjadi bagian dari iman Kristen? Kutipan yang Anda bagikan di segmen terakhir kita tadi adalah juga sangat membuka mata. Untuk diri saya sendiri, ketika saya mempelajari subjek ini, saya membuka kamus Alkitab dan mencari setiap penggunaan kata roh atau Roh Kudus dalam Alkitab, dan semua kata-kata itu mengacu pada kata nafas Yahwa, nafas kita. Begitulah. Jadi bagaimana bisa dari fakta itu kita masih bisa tampil dan menghasilkan pribadi ketiga dari Trinitas Kristen? Satu kata, Helenisasi. Dalam buku The American Journal of Theology, volume 13, Dr. George Gilbert menerbitkan sebuah artikel menarik berjudul Helenisasi Yahudi antara tahun 334 sebelum Masehi hingga tahun 70 Masehi. Dalam artikelnya tersebut, dia menyatakan bahwa setelah penaklukan Alexander Agung, dampak peradaban Yunani yang terjadi pada orang-orang Yahudi menjadikan periode itu menjadi sangat penting dan hampir menyamai periode para nabi-nabi besar, atau sama seperti periode Musa di masa-masa awal pembentukan bangsa Ibrani. Wow, itu pernyataan yang cukup gamblang, Doni. Iya, dan ini terjadi sebelum kitab-kitab perjanjian baru ditulis. Jadi meskipun Roma telah menaklukkan Yunani, filsafat Yunani masih sangat mempengaruhi budaya, pendidikan, dan pola pikir pada zaman itu. Nah, ada juga seorang profesor bernama Shirley Guthrie. Dia adalah profesor teologi di Seminari Teologi Columbia. Dia mungkin paling dikenal dengan bukunya yang ini, yang berjudul Christian Doctrine. Oke Mario, tolong buka halaman 76 dan bacakan bagian yang sudah ditandai di bagian bawah halaman itu. Oke, dia mengatakan, Alkitab tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Baik kata Trinitas itu sendiri maupun bahasa seperti 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 esensi atau substansi, dan 3 pribadi. Itu bukanlah bahasa Alkitabiah. Bahasa doktrin yang menjadi bahasa gereja zaman dulu ini berasal dari filsafat Yunani klasik. Jadi saya penasaran, Doni, bagaimana filsafat Yunani bertransisi masuk ke dalam kekristenan?
Apakah karena orang-orang Kristen Yahudi mula-mula telah mengenal filsafat Yunani? Tidak semuanya. Ingat, doktrin ini masuk setelah 100 tahun atau lebih setelah Kristus, dan ketika doktrin ini masuk, itu masuk melalui orang-orang yang berasal dari garis keturunan penyembah berhala, bukan melalui para petobat dari agama Yahudi. Quintus Tertullianus, lebih dikenal sebagai Tertullianus, adalah seorang penulis Kristen awal yang sangat produktif dari Kartago. Ia lahir pada pertengahan abad kedua Masehi. Dari apa yang saya baca, dia adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah Trinitas. Namun, itu hanya pengenalan istilah. Apa yang sebenarnya diajarkan tentang Trinitas berbeda dari apa yang diyakini saat ini. Jadi, jika dia memperkenalkan istilah itu berarti bahwa doktrin tentang Allah Tritunggal yang diajarkan kepada kita hari ini tidak ada dalam kekristenan sebelum Tertullianus. Ya, itu benar. Tertullian adalah seorang apologis Kristen. Iya, apologetika Kristen. Sebuah upaya untuk membuat alasan yang lebih mendukung inkonsistensi dan kontradiksi ketimbang menggali kebenaran. Pada dasarnya begitu. Bagaimanapun, Tertullian memperkenalkan banyak ide para penyembah berhala ke dalam praktik-praktik Kristen. Seperti apa, Doni? Nah, ketika dia membaptis orang, dia selalu mencelupkan mereka 3 kali, bukan hanya sekali. Dia membuat tanda salib di dahi orang tersebut, yang jika Anda masih ingat, itu adalah tradisi dari Babel. Dia juga mengajarkan pemberian seserahan pada orang mati. Dan masalahnya, dia dengan bebas mengakui bahwa ajaran ini telah diadopsi dari praktek-praktek para penyembah berhala. Dia mengakui bahwa Anda tidak akan menemukan dukungan kitab suci pada semua ajaran-ajaran tersebut. Mengapa dia bertindak seperti itu? Dia percaya bahwa dia meratakan gunung, perbedaan antara para penyembah berhala dan kekristenan. Dia berpikir bahwa orang-orang kafir akan dapat lebih mudah bergabung dengan agama Kristen jika mereka menemukan bahwa ritual-ritual kafir sudah diterima di gereja. Itu benar-benar kacau, Doni. Ya, begitulah. Pemikiran Yunani dan hingga sekarang pemikiran Barat telah sangat dipengaruhi oleh Plato. Dan bukankah Plato sendiri dipengaruhi oleh Sokrates? Iya, faktanya, Plato adalah salah satu pemuda yang dituduh korupsi oleh Sokrates. Nah, kebanyakan orang mengenal nama Plato. Namun, apa yang menurut saya tidak disadari kebanyakan orang adalah fakta pada betapa berpengaruhnya Plato dalam membentuk pemikiran Barat. Michael Foucault adalah seorang filsuf dan penulis Prancis. Dalam bukunya yang berjudul The Hermeneutics of the Subject, dia melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Plato adalah salah satu pendiri agama Barat. Dan pernyataan seperti itu jelas mengungkap sesuatu. Selama berabad-abad, Barat dikenal sebagai mayoritas Kristen. Itu sama seperti ketika kita mendengar India dan kita akan langsung teringat pada Hindu. Atau saat mendengar Timur Tengah, kita akan dengan mudah berpikir tentang orang-orang Muslim. Jadi, dengan menjadi pendiri agama Barat, berarti Plato telah sangat mempengaruhi kekristenan seperti yang kita kenal sekarang, Doni. Iya, dan itulah yang dia lakukan. Di sekolah, guru sejarah saya berfokus pada gagasan Plato bahwa dunia ini adalah semacam dunia bayangan. Salinan tidak sempurna dari dunia spiritual yang sempurna. Tapi bukan itu saja yang diajarkan. Gagasan tentang jiwa abadi secara khusus berasal dari Plato. Itu tidak berasal dari kitab suci. Jadi Anda mengatakan bahwa orang Kristen saat ini berpikir lebih mirip seperti Plato daripada, katakanlah, orang Ibrani? Ya, tepat Mario. Kekristenan telah menjalar begitu jauh dari akar Yahudinya. Dan bahkan setelah beberapa waktu kemudian, filsafat Yunani pun sudah mempengaruhi orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah Philo. Dia hidup sekitar tahun 20 sebelum Masehi hingga tahun 50 Masehi. Iya, saya pernah mendengar tentang Philo. Beberapa orang percaya bahwa tulisannya benar-benar mempengaruhi pengakuan iman Nisea. Oh, benarkah? Iya. Apa Anda masih ingat di dalam pengakuan iman Nisea ada kalimat Allah dari Allah, terang dari terang. Nah, setelah saya menyimak kalimat ini, saya penasaran dan mencarinya. Saya pikir mereka mungkin benar. Jadi, kita memiliki salah satu kredo paling fundamental dalam dunia Kristen, yang sebagian besar diambil dari Philo. Dan Philo sendiri sangat dipengaruhi oleh Plato. Perhatikanlah bagaimana semua ini terkait. Nah, Mario, apakah Anda pernah mendengar tentang Jaroslav Plikan? Tidak. Dia adalah seorang profesor di Universitas Yale. Fokus kaliannya adalah sejarah kekristenan, teologi Kristen, dan sejarah intelektual abad pertengahan. Singkatnya, dia adalah seorang pria yang sangat berpendidikan. Dia bahkan benar-benar membaca dan mengomentari semua tulisan para bapak gereja awal yang berjumlah 38 jilid itu. Dia menulis serial buku yang terdiri dari beberapa volume yang berjudul Tradisi Kristen, Sejarah Perkembangan Ajaran. Nah, menurut Plikan, kaum Neoplatonis abad kedua dan ketiga melakukan lebih dari sekedar mengikuti jejak para filsuf Yunani. Mereka juga mengembangkan ide-ide baru. Plotinus, seorang filsuf Helenistik, menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip utama yang dia sebut yang esa, sang akal, dan sang jiwa. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketiganya adalah satu esensi. Apakah itu terdengar familiar, Mario? Sangat familiar. Itulah yang dikatakan orang Kristen tentang ketuhanan Tritunggal, satu dalam tujuan dan esensi. Ya, benar. Nah, Plotinus mengajarkan bahwa dunia fisik itu jahat.
sedangkan dunia spiritual itu baik. Agustinus dari Hippo yang secara luas dipandang sebagai salah satu dari bapak-bapak gereja yang sangat penting, tampaknya telah dipengaruhi oleh kepercayaan semacam ini. Dia menyatakan seks sebagai sebuah dosa, sekalipun itu dilakukan dalam ikatan pernikahan. Ya, dia benar-benar munafik. Dia berselingkuh selama bertahun-tahun. Kekasihnya bahkan melahirkan seorang anak sebelum dia memutuskan ingin menikahi seorang ahli waris yang berusia 10 tahun sebagai gantinya. Ya, walaupun pada akhirnya dia tidak menikahinya, Doni. Para sarjana sangat menyadari bahwa banyak dari mereka yang disebut bapak-bapak gereja awal, yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Anda baru saja membaca apa yang para sarjana itu katakan dan jelas mereka tahu. Seperti siapa, Doni? Justin Martyr, Clemens dari Alexandria, Theodosius, Tertullian. Saya telah membaca cukup banyak tulisan mereka, dan dengan cepat menjadi jelas bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang menjadi penganut Trinitas. Betulkah? Iya, betul. Jika Anda kembali dan membaca secara konteks apa yang mereka tulis, maka akan menjadi sangat jelas bahwa mereka bukan penganut Trinitas. Misalnya, Tertullianus percaya bahwa sang anak berada di bawah Bapa. Justin Martyr adalah seorang Arian. Artinya dia percaya sang anak diciptakan sebagai bagian pertama dari penciptaan. Dan itu bukan keyakinan dalam Trinitas. Berdasarkan penelitiannya, Jaroslav Pelikan percaya bahwa banyak dari bapak gereja awal sebenarnya adalah modalis dan bukan penganut Trinitas. Modalis? Hari ini kita menyebutnya teologi keesaan. Ini adalah gagasan bahwa Allah Bapa memanifestasikan dirinya dalam 3 bentuk atau mode yang berbeda. Dia adalah Yahwa dalam perjanjian lama, Yahuswa dalam perjanjian baru, dan sekarang bermanifestasi dalam bentuk Roh Kudus. Fokus para bapak gereja mula-mula adalah teori logos, bukan Trinitas. Dengan kata lain, mereka ingin memahami bagaimana Yahwa berhubungan dengan firman. Kebanyakan dari mereka sangat jelas tidak percaya bahwa Bapa dan sang anak itu setara. Sebaliknya, mereka percaya bahwa sang anak berada di bawah Bapa atau lebih rendah dari Bapa. Dan itu tentu sangat bertentangan dengan doktrin Trinitas. Karena sudah berjarak 1500 tahun lebih, kita sudah lupa betapa banyaknya pertikaian yang terjadi di masa kekristenan awal. Karena berbeda doktrin. Athanasius I dari Alexandria adalah anti-Arian. Dan para penganut Arian, sekali lagi, percaya bahwa Yahuswa adalah makhluk ciptaan yang lebih rendah dari Bapa. Athanasius menentang keyakinan ini. Dia sebenarnya hadir di konsili Nisia, sebuah konsili yang diadakan atas permintaan Konstantinus Agung. Pada konsili Nisia pertama inilah pengakuan iman Nisia diformalkan, dan disitulah paham anti-Arian didirikan. Dengan kata lain, pada konsili di abad keempat inilah peninggian sang anak ke status yang sama dengan Bapa diformalkan ke dalam teologi Kristen. Tetapi, apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa kemudian Arius sendiri pendukung di balik teologi Arian yang meyakini bahwa Yahuswa tidak pernah ada sebelumnya bersama Bapa. Arius sendiri berbicara kepada Kaisar Konstantinus dengan mengutip kata-kata Alkitab dan tulisan-tulisan berbagai bapak gereja awal. Saya pikir Arius diasingkan setelah dia kalah di dalam konsili Nisea. Iya memang, tetapi seiring waktu Konstantinus melunakkan pendiriannya. Karena terlepas dari semua itu, Arius mengutip kata-kata Alkitab dan tulisan-tulisan berbagai bapak gereja awal dan menyampaikannya kepada Konstantinus. Konstantinus sebenarnya membalikkan posisinya dan mengasingkan Athanasius, orang utama di balik paham Trinitas. Konstantinus sendiri menjadi penganut Arian dan dibaptis dalam keadaan sekarat di atas ranjangnya oleh seorang uskup Arian yang bernama Eusebius dari Nikomedia. Menarik. Saya rasa sebagian besar dari kita tidak menyadari betapa banyak pertikaian yang terjadi secara teologis di tahun-tahun awal itu. Sangat mudah untuk berasumsi bahwa dunia Kristen seperti yang kita kenal sekarang diwarisi secara utuh dari para rasul. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi, beberapa saat setelah kematian Konstantinus, datanglah Origenes. Dia sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Dia mengajarkan bahwa kita semua adalah jiwa-jiwa abadi di surga sebelum kita dilahirkan. Dia juga percaya bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Dia memiliki sekolah di Alexandria di mana para siswanya didorong untuk belajar filsafat Yunani. Tunggu, bukankah Origen dikucilkan dan tulisan-tulisannya dibakar, Doni? Iya benar. Tapi yang menarik adalah bahwa seorang pria bernama Rufinus benar-benar mengubah tulisan Origen untuk membatalkan pengucilan tersebut setelah kematian Origen. Bagaimana Anda bisa tahu, Doni? Rufinus mengakuinya. Namun lebih dari itu, kutipan karya-karya Origen versi Rufinus tidak sepadan dengan penggalan-penggalan tulisan Origen yang masih kita miliki. Masalahnya, kekristenan apostolik berjuang sampai mati melawan serangan filsafat para penyembah berhala. Mereka terus mengadakan konsili-konsili gereja di mana mereka terus memperdebatkan modalisme atau teologi keesaan, Arianisme, Unitarianisme, adopsionisme, dosentisme, dan banyak lagi. Ya, mereka benar-benar ada di mana-mana, ya kan? Oh iya, ingat. Ketika Konstantinus pertama kali melegalkan kekristenan, kemudian diduga berpindah agama, itu karena alasan politik. Dia menginginkan sebuah kerajaan yang bersatu.
Tapi bagaimana dia bisa menyatukan kerajaannya jika agama yang dia ingin gunakan untuk menyatukannya tidak bisa sejalan? Ya itu akan lumayan sulit. Jadi saat itulah mereka mulai mengadakan semua konsili-konsili gereja itu. Sementara Arius mengklaim bahwa sang anak adalah ciptaan. Athanasius meninggikan sang anak ke status yang sama atau selevel dengan Bapa. Dan orang-orang beraliran semi-Arians di timur berkhotbah bahwa sang anak dilahirkan dan tidak memiliki praeksistensi yang kekal. Oke, jadi memang telah terjadi kekacauan dan itu terjadi dari sejak awal. Iya dan tidak. Ini adalah sebuah masalah tingkatan. 1700 tahun yang lalu tampaknya cukup awal bagi kita. Tapi itu masih 300 tahun penuh setelah Kristus. Itu adalah periode waktu yang panjang bagi filsafat Platonis untuk menerobos masuk. Pada titik ini, kebanyakan orang Kristen bukan berasal dari garis keturunan Yahudi. Konstantinus mengadakan konsili Nisia karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya telah kita bahas di program sebelumnya. Benar. Salah satu hal yang mereka lakukan dalam konsili itu adalah melarang penggunaan kalender Alkitab untuk menentukan hari Paskah dan sebaliknya memberlakukan Easter, sebuah Paskah kafir. Ya, itu salah satu kontroversinya. Tapi itu bukan satu-satunya. Mereka juga ingin menentukan sifat alami yang sebenarnya dari sang anak. Apakah dia ilahi? Apakah dia makhluk yang diciptakan? Apakah dia dilahirkan dan tidak ilahi? Jadi pada dasarnya teologi tersebut diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Iya, begitulah. Meskipun itu membuat beberapa orang harus mengalami pengasingan. Beberapa sumber mengklaim bahkan ada beberapa orang yang juga terbunuh. Iya, mereka orang-orang suci yang sejati. Ya kan, Doni? Iya, dan pada akhirnya diputuskan dipilih dengan suara terbanyak bahwa Yahusua bukan hanya memiliki esensi yang mirip dengan Yahwa, tetapi pada kenyataannya dia memiliki esensi yang sama dan telah dinyatakan dipilih dengan suara terbanyak juga. Bahwa paham Arian tidak ortodoks. Hanya ada sekitar 3 orang yang tetap berpegang teguh pada hati nurani mereka dan memilih menentang konsili. Dan mereka pun segera diasingkan. Oke, jadi dengan mengatakan Yahusua memiliki esensi yang sama, mereka meninggikan dia ke tingkat yang sama dengan Bapa sendiri. Iya, benar. Mereka memiliki Allah Bapa, sekarang mereka memiliki Allah Anak. Lantas, bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Itu sebenarnya tidak diputuskan sampai beberapa dekade kemudian pada tahun 381 Masehi. Namun, hal yang tidak akan pernah Anda dengar dari penganut Tritunggal adalah bahwa perdebatan tentang sifat alamiah Kristus berlanjut lama setelah konsili Nisia. Kaisar Konstantin dan anak-anaknya beralih ke pandangan Arian. Kemudian sekitar 20 tahun setelah kematian Konstantinus, konsili Sirmium ketiga benar-benar menyatakan paham Arian sebagai sebuah kebenaran. Ya, saya yakin itu berjalan dengan baik. Seperti sebuah balon timah. Disitulah kita mendapatkan kebangkitan para bapak-bapak Kapadokia, Basil Agung, Gregorius dari Nisa, dan Gregorius dari Nazianzus. Mereka berjuang untuk mendukung doktrin Trinitas. Yang menarik adalah bahwa Basil Agung dan Gregorius dari Nisa sebenarnya bersaudara. Ayah mereka adalah Basil tua. Dia sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan juga membentuk pemikiran anak-anaknya dengan filosofi yang sama. Basil Agung kemudian menulis sebuah dokumen tentang Roh Kudus di mana ia menampilkannya sebagai pribadi ketiga dari ketuhanan Tritunggal. Dia mengklaim bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang setara dan abadi. Pemikirannya ini mempengaruhi konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Jadi saat itulah kekristenan akhirnya mendapatkan ketuhanan Tritunggal. Iya benar, disitulah para penganut Tritunggal menang. Ketuhanan 3 dalam 1 pun kemudian dijadikan doktrin wajib. Tetapi itu terjadi 350 tahun setelah Kristus. Dan itu karena mereka semua adalah pembaca filsafat Yunani. Maksud saya, bapak-bapak Kapadokia, mereka ingin menjelaskan bagaimana 3 pribadi dengan pikiran dan kehendak yang berbeda dapat menjadi satu Tuhan dan bukan 3. Jadi bagaimana mereka menyelesaikannya, Doni? Iya, mereka tidak pernah benar-benar sampai pada sebuah kesimpulan. Mereka bermain-main dengan 3 prinsip Plotinus tentang yang esa, sang akal, dan sang jiwa dari esensi yang sama. Tetapi pada akhirnya mereka harus mengakui bahwa mereka tidak dapat secara logis membuat 3 pribadi menjadi satu. Iya, Anda harus mengakui, itu adalah doktrin yang agak membingungkan. Itu bahkan disebut dalam agama Kristen sebagai sebuah misteri. Karena itu, Anda akan mendengar anjuran seperti, jangan terlalu banyak bertanya, terima saja tanpa memahaminya karena itu adalah sebuah misteri. Hal yang perlu diingat adalah bahwa semua kepercayaan yang membingungkan ini datang ketika gereja menjauh dari kekristenan rasuli, yang murni dan masuk ke dalam paham agama berhala. Oke, kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 33 mengatakan, sebab Yahwa bukanlah pembuat kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, sangat tepat Mario. Doktrin ketuhanan 3 dalam 1 bukanlah sebuah misteri. Itu adalah sebuah kebodohan. Dan itu berasal dari filsafat para penyembah berhala, bukan dari kitab suci. Iya, dan adalah selalu penting untuk memastikan keyakinan kita didasarkan pada kitab suci, bukan dari sumber lain. Jangan kemana-mana para pendengar, ketika kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan yang masuk ke kotak surat harian kita. Tetaplah di sini.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu pengalaman paling menyakitkan yang bisa dialami siapapun dalam hidup adalah kematian orang yang dikasihi. Pikiran untuk tidak pernah melihatnya lagi, ketakutan bahwa mungkin dia mengawasi setiap hal yang Anda lakukan, keyakinan bahwa siapapun yang tidak langsung pergi ke surga pasti terbakar di api neraka, telah menyiksa dan menakuti banyak orang percaya. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, Yahwa adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Yahwa dan Yahwa di dalam dia. Yahwa adalah kasih, itulah esensi inti dari keberadaannya. Dan itu tidak berubah hanya karena seseorang meninggal atau bahkan ketika seseorang yang meninggal itu bukanlah orang percaya. Karakter Yahwa tetap sama. Dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 6, Bapa menyatakan, bahwasannya aku, Yahwa, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Jika Anda ingin tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang kematian, kunjungi situs web kami. Kami memiliki artikel, video, dan program radio yang mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi setelah kematian. Studi yang indah ini mengungkap aspek karakter Bapa yang sebelumnya telah disalahpahami. Dan hal yang terungkap adalah kasih yang murni. Kunjungi kami hari ini. Anda dapat mempercayai kasih Bapa dalam hidup dan dalam kematian. Hey, saya rasa ini adalah pertama kalinya kita menerima pertanyaan di kotak surat harian kita dari... Oke, mari kita lihat apakah Anda bisa menebaknya, Doni. Anda bertekad untuk menambah pengetahuan saya tentang geografi, ya kan Mario? Pertanyaan kita hari ini datang dari sebuah negara yang memiliki 30 bahasa berbeda dan merupakan rumah bagi gurun tertua di dunia. Negara apa yang memiliki gurun Sahara? Saya tidak mengatakan gurun terbesar di dunia, saya mengatakan gurun tertua di dunia. Nah, akhirnya saya menyerah, Mario. Saya tidak punya petunjuk. Namibia. Gurun Namib diyakini sebagai gurun tertua di dunia dan negara ini memiliki 30 bahasa yang berbeda, Doni. Ya, itu menarik. Saya baru tahu sekarang. Jadi pertanyaan apa yang kita miliki hari ini dari Namibia? Oke, ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya akan berguna bagi kita semua. Moses dari Walvis Bay menulis, Salam saudara-saudara dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa, Yahusua. Saya dan istri saya baru-baru ini diberkati untuk menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Kami ingin membesarkan anak kami untuk Yahwa. Apakah ada prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita ingat saat kita membesarkan anak kita untuk Yahwa? Pertanyaan yang bagus. Saya akan jujur, walaupun istri saya dan saya pasti ingin melakukan hal yang benar pada anak-anak kami. Saya harus mengakui bahwa saya tidak pernah benar-benar memikirkan prinsip-prinsip Alkitab tertentu untuk ditanamkan. Iya, saya rasa kami juga tidak melakukannya. Sekarang, saya berharap kami punya. Ini adalah pertanyaan yang bagus dan bahkan jika anak-anak kita sudah lebih besar, kita masih dapat belajar dari hal ini dan memasukkannya ke dalam pengasuhan kita serta kehidupan kita sendiri. Jadi, apa prinsip-prinsip Alkitab yang penting untuk membesarkan anak-anak yang saleh? Ya, saya akan mengatakan mengajar seorang anak bahwa tujuan hidup adalah untuk memuliakan Yahwa adalah sebuah prinsip dasar. Oke. Tolong buka kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Ini adalah sesuatu yang harus kita semua ingat. Oke, di sini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Yahwa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Yahwa dengan tubuhmu. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan mengetahui hal ini, dengan mengetahui seberapa besar kita dikasihi, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan membantu menanamkan harga diri yang sehat pada setiap anak. Bukan kesombongan, tetapi harga diri yang sehat yang mengarah pada kasih kepada Yahwa. Ya, kita banyak mengasihi karena kita telah banyak diampuni. Iya, benar. Sekarang buka kitab 1 Timotius, pasal 3. Di sini, Paulus berbicara tentang karakteristik yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi pemimpin di gereja. Tetapi karakteristik contoh ini harus berlaku untuk semua orang yang percaya. Sudah dapat, Mario? Iya. Oke, kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang,
bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Yahwa? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah dia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan dia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Yang terakhir itu berkaitan dengan reputasi yang baik dan menghindari munculnya kejahatan. Ini semua adalah hal yang setiap orang, pria atau wanita, harus sadari ketika hidup untuk memuliakan Yahwa. Sekarang beralih ke kitab Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ini adalah sesuatu yang tidak banyak kita bicarakan. Tetapi ini adalah salah satu prinsip hidup sebagai orang Kristen. Dan jika seorang anak dalam pertumbuhannya memahami hal ini, maka dia tidak akan takut atau putus asa ketika hal itu terjadi. Dan itu adalah bahwa mengikuti Kristus akan membuat Anda membayar harga. Baik, di sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yahusua, Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mengikuti kebenaran terlepas dari apapun taruhannya adalah sebuah prinsip yang sangat penting yang harus ditanamkan sejak kecil. Tapi bagaimana Anda melakukannya, Doni? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengajari anak-anak Anda untuk berpikiran mandiri dan tidak khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Jika Anda membesarkan anak-anak Anda untuk khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, bagaimana mereka akan memiliki keberanian untuk berdiri sendiri demi kebenaran ketika seluruh dunia bersatu melawannya? Membesarkan anak agar tidak takut dengan pendapat orang lain adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada anak-anak Anda. Ya, itu poin yang bagus. Jelas, Daniel dan ketiga orang tua dari sahabatnya telah menanamkan kualitas itu dalam diri mereka. Begitulah cara mereka bisa tetap setia bahkan saat mereka dihakimi oleh orang-orang kafir. Dan itu dimulai dari saat mereka meminta makanan sederhana dan sehat yang biasa mereka makan di rumah. Mereka tahu mereka tidak akan bisa menjaga pikiran mereka tetap jernih jika mereka menuruti selera mereka. Sekali lagi, itu adalah prinsip yang diajarkan kepada mereka sebagai anak oleh orang tua mereka. Nah, ada prinsip lain yang saya pelajari dari istri saya. Ini adalah salah satu yang sangat kuat dan itu adalah jika Anda menemukan kesalahan, tetaplah menjadi baik. Anak-anak belajar dari contoh. Jika Anda bersikap keras dan tidak mau mengampuni mereka, mereka kemungkinan tidak akan mempercayai Anda saat Anda memberitahu mereka bahwa Bapa Surgawi mereka adalah Bapa yang pengasih dan pemaaf. Ya, itu poin yang bagus. Maksud saya, sebagai orang tua, kita semua membuat kesalahan, tetapi kita perlu ingat bahwa orang tua seperti apa kita bagi anak-anak kita akan menentukan bagaimana mereka membayangkan keberadaan Yahwa. Jika kita keras, kaku, tidak bisa didekati, begitulah mereka akan memandang Yahwa. Dan jika kita sabar dan pemaaf dengan anak-anak kita ketika mereka gagal, maka mereka akan melihat Yahwa sebagai sosok yang sabar dan pemaaf. Ya, dan prinsip yang saya yakin sangat penting adalah mengajar anak-anak untuk selalu membawa masalah dan perjuangan mereka kepada Tuhan, bahkan sejak usia dini. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sungguh, itu adalah sebuah cara yang bagus untuk memperkuat iman seorang anak, dengan mengajari mereka hal seperti itu, Doni. Ya, itu benar. Dua hal lagi. Pertama, ajari anak Anda untuk selalu menjaga sikap bersyukur. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Kristus Yahusua bagi kamu. Ya, karena ketika kita menjaga sikap bersyukur, iman kita akan dikuatkan dan kita akan melihat peluang-peluang yang akan kita lewatkan jika kita fokus pada hal-hal negatif. Terakhir, ajari anak Anda untuk membedakan antara tradisi buatan manusia dan kehendak Yahwa. Oh, itu bagus. Begitu banyak orang yang sangat tulus membebani diri mereka sendiri dengan semua definisi kebenaran buatan manusia, dan berfokus pada aturan dan peraturan buatan manusia membuat kita tidak lagi memandang Yahwa, melainkan sesama kita manusia. Dan itu benar-benar akan menjadi beban, tetapi permintaan Yahwa sangat sederhana dan mudah. Oke, tolong buka kitab Mika pasal 6 ayat 8 untuk kita, Mario. Oke, saya tidak perlu mencarinya, Doni. Saya sudah menghafalnya. Ayat itu berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Yahwa daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohmu? Sangat sederhana, sangat jelas. Tidak ada aturan dan tradisi buatan manusia. Ini juga sejalan dengan apa yang Yahusua katakan dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 27, di mana dia berkata, kasihilah Yahwa, Elohmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah prinsip-prinsip yang akan membantu anak-anak Anda di sepanjang hidup mereka untuk tetap setia dan memuliakan Bapa mereka yang ada di surga. Oke, sepertinya kita masih punya waktu untuk 2 pertanyaan lain. Oke. Erika dari Vancouver di Kanada ingin tahu apakah kita hadir di media sosial. Iya, ada. Anda dapat menemukan kami di Facebook dengan nama World's Last Chance Indonesia. Anda juga dapat mengikuti kami di Twitter. Kami men-tweet artikel terbaru yang kami rilis dan juga berbagai peristiwa di dunia yang terkait dengan pemenuhan nubuatan di hari-hari terakhir ini. Berbagi tweet adalah cara yang bagus untuk berbagi pemikiran yang dengan cepat mengarahkan pikiran orang ke hal-hal yang bernilai abadi. Baiklah, 1 pertanyaan terakhir. Kirk dari Linz, Austria menulis, apakah ada kualitas khusus yang kita sebagai orang percaya harus fokuskan secara khusus jika kita ingin berhasil menjadi pemenang? Sebenarnya, iya, ada. Ingatlah bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah. Maka upaya kita untuk menjadi pemenang haruslah berdasarkan pada konsep yang benar. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam kerajaan kekal Yahwa melalui usaha mereka untuk mendapatkannya. Ya, jadi apa yang harus kita fokuskan, Doni? Membangun iman kita dalam firman Yahwa. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 memberitahu kita bahwa sebab semua yang lahir dari Yahwa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Fokus pada karakter Yahwa. Mengenal dia berarti mengasihi dia, dan iman Anda akan bertumbuh. Benar, saya pernah membaca di suatu tempat bahwa iman adalah tanaman yang akan tumbuh dengan cepat jika dipelihara. Ya. Saya memasukkan kata-kata itu ke dalam hati saya dan ya, saya benar-benar terkejut melihat betapa cepatnya iman saya dikuatkan ketika saya membiasakan diri untuk memilih, menerima Yahwa melalui firman-Nya. Baik para pendengar, terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda juga dapat melihat segmen tanya jawab di situs web kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Victor terpikat dengan uang yang didapatkan dengan mudah dari perdagangan narkoba di usia 20-an. Pada tahun 1990-an, dia menjalankan operasi narkoba besar-besaran, di mana dia menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Asia Tengah. Namun, pada tahun 1996, kerajaan narkobanya runtuh ketika pihak berwenang menangkapnya dengan barang bukti sebanyak 4 kg heroin. Tampaknya itu adalah akhir dunia bagi Victor, tetapi Yahwa baru saja mulai bekerja. Teman satu sel Victor memiliki salinan Injil Yohanes yang dikirimkan ibunya kepadanya. Dia menawarkan untuk meminjamkannya kepada Victor. Awalnya, Victor tidak tertarik. Akhirnya, pada suatu malam ketika dia tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk membacanya. Namun setelah beberapa menit, dia menyerah. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan di sana. Setelah lebih banyak malam tanpa tidur, Victor membacanya lagi. Saat dia membaca, Roh Yahwa mulai bekerja di hatinya. Ketika mengingat peristiwa itu, Victor kemudian berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang doa, tetapi dia tetap memanggil Yahushua dan mengatakan, Anda tahu, saya tidak yakin bahwa Anda ada, tetapi saya ingin mendapatkan hidup yang kekal dan saya ingin dilahirkan kembali. Saat mengingat masa kelam dalam hidupnya itu, Victor juga berkata, saya terus membaca Alkitab sendirian di sel saya. Tidak ada orang Kristen di sekitar saya, hanya saya dan kitab itu. Perubahan Victor segera menjadi jelas. Ketika beberapa narapidana lain menawarinya narkoba, Victor untuk pertama kalinya dapat melihat narkoba itu sebagaimana seharusnya. Dia melihat bahwa obat-obatan itu sebagai lambang kematian, sedangkan Injil Yahwa menawarkan kehidupan. Dia pun dengan sadar memilih kehidupan dan menolak obat-obatan tersebut. Tidak lama kemudian, Victor jatuh sakit. Dokter mendapati bahwa dia sakit parah dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memiliki sekitar 1,5 tahun lagi untuk hidup. Kebanyakan orang akan merasa tertekan dengan berita seperti itu, tetapi Victor tidak. Rekan-rekan narapidananya terkejut karena alih-alih ketakutan, mereka melihat Victor merasakan damai sejahtera karena dia telah memberikan hatinya kepada Yahwa dan percaya bahwa apakah dia hidup atau mati, jiwanya akan aman bersama Yahwa. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Victor tidak mati.
Dia hidup cukup lama untuk menyelesaikan hukuman penjaranya. Banyak narapidana dibebaskan dari penjara hanya untuk kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya, tetapi tidak dengan Victor. Dengan kesempatan kedua dalam hidupnya, dia memutuskan bahwa dia ingin bekerja untuk Yahwa. Ini tentu adalah pilihan yang berbahaya. Tajikistan, tempat Victor tinggal, masuk dalam daftar 50 negara yang paling berbahaya bagi orang Kristen berdasarkan survei pada tahun 2017. Namun demikian, Victor berkomitmen untuk membagikan kebenaran yang memberinya kedamaian dan sukacita di dalam Yahwa. Para pendengar, ketika saya membaca kisah Victor, saya teringat pada kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17-19 yang mengatakan, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Yahwa, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Yahwa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Para pendengar, masa lalu Anda bukanlah sebuah masalah jika Yahwa adalah masa depan Anda. Apapun yang telah Anda lakukan, Dia dapat mengampuni jika Anda mau menghampirinya dan menerima anugerah keselamatannya. Bahkan, Dia menunggu dengan penuh kerinduan untuk menerima setiap anak Adam yang mendekat kepadanya dalam iman. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Jadi saya punya pertanyaan untuk Anda, Doni. Oke. Menurut Anda apa tujuan di balik ajaran sesat ketuhanan 3 dalam 1 yang luar biasa ini? Maksud saya, bagi sebuah doktrin yang didasarkan pada agama berhala, untuk diterima sebagai dogma Kristen yang fundamental, itu sangat luar biasa. Saya tahu setan ingin orang-orang tersesat, tapi dia tidak bodoh. Apa yang setan coba capai dengan mempromosikan doktrin seperti itu? Anda akan berpikir betapa anehnya hal ini. Kontradiksi diri yang nyata sudah cukup untuk membangunkan orang-orang untuk melihat kebodohan dari keyakinan ini. Tetapi keyakinan ini sudah hampir setua kekristenan itu sendiri. Itu pertanyaan yang sangat dalam, Mario. Sebenarnya ada beberapa alasan di baliknya. Kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Mungkin di sebuah episode berikutnya, kita bisa membahasnya. Oke. Tapi satu alasan berkaitan dengan Trinitas kafir yang kita sudah diskusikan. Dalam kebanyakan Trinitas, kita selalu menemukan terdapat satu ayah, satu ibu, dan satu anak. Yang menarik adalah bahwa ketika mereka mulai sebagai Trinitas, seringkali sang ayah muncul untuk kemudian disingkirkan. Dia tidak disebutkan. Sang ibu dan sang anak disembah sendiri. Pada akhirnya, itulah yang dilakukan oleh ajaran sesat yang mengerikan ini. Anda dapat melihatnya dalam kekristenan. Ya, itu benar. Kita bisa melihatnya. Saya ingat sebagai seorang anak, saya selalu diajarkan untuk berdoa kepada Yesus. Kita bernyanyi tentang Yesus, tentang Dia yang menjadi sahabat anak-anak kecil. Kemudian Dia adalah sahabat orang berdosa. Kita menyanyikan kasih-Nya, kebaikannya, kelahirannya, kematiannya, kepulangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapa, yang teringat hanya guntur dan kilat,
ketakutan, dan penghakiman. Di hadapan tata Yahwa yang mengerikan. Ya. Dan untuk Katolik Roma dan Gereja Ortodoks, mereka memiliki Maria. Mereka bahkan berdoa kepada Maria dan bukan kepada Bapa. Pada intinya, Trinitas mengalihkan perhatian dari Yahwa dan pengorbanannya yang sangat nyata di Kalvari. Perhatian yang dialihkan itu ditempatkan pada sang anak atau sang ibu. Dan tentu saja, kita mengasihinya. Kita merasa lebih dekat dengan sang anak dan merasa bahwa dia mengasihi kita, karena bagaimanapun dia telah menderita dan mati bagi kita untuk menenangkan Tuhan yang marah. Ya kan? Iya, itulah pesan yang tersampaikan. Iya, alasannya sederhana. Dan itu sangat efektif. Fenomena ini dapat terlihat bahwa rasa syukur membangkitkan kasih di dalam hati. Saat kasih dan perhatian lembut Bapa bagi kita terlihat dan dikenali, hati kita yang keras karena dosa akan dilunakkan. Kita merasa bersyukur. Ini pada gilirannya mengilhami iman yang lebih besar dan lebih banyak kasih. Tetapi ketika semua fokus tertuju pada sang anak, apa yang terjadi? Kita mulai melihat Bapa sebagai Tuhan yang jauh dan pemarah, yang harus ditenangkan. Dengan cara yang sangat nyata, Trinitas mengalihkan perhatian dari Yahwa. Tetapi dengan melakukan itu juga mengalihkan penyembahan dari Yahwa. Dengan membagi satu Tuhan menjadi 3, setan dapat mengalihkan fokus ke anak Tuhan yang adalah sepenuhnya manusia. Yahuswa tidak berdosa. Iya. Tapi dia sepenuhnya adalah manusia. Jadi, itu menjadi seperti penyembahan berhala. Iya, benar. Penyembahan berhala yang menyamar dalam bentuk penundukan yang sejati. Terlepas dari apa yang mereka katakan. Orang Kristen saat ini, setidaknya orang Kristen penganut Trinitas, bukanlah monoteis. Monoteisme sejati berarti Anda menyembah Yahwa saja. Anda tidak menyembah anak manusia atau ibunya. Anda menyembah Yahwa saja, hanya dia. Dengan kata lain, seluruh subjek ini jauh lebih besar daripada yang saya... Dan saya pikir sebagian besar orang Kristen sadari. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya di episode yang lalu, pertempuran terakhir adalah tentang penyembahan atau peribadatan, karena siapa yang Anda patuhi mengungkapkan siapa yang Anda sembah. Dan siapa yang Anda sembah mengungkapkan Tuhan atau dewa mana yang menjadi pemerintah tertinggi dalam jiwa Anda. Ini penting karena ketika seluruh dunia bersatu melawan kebenaran, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan hanya kebenaran saja? Satu-satunya cara agar kita mampu melakukannya adalah jika hati kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa. Semua tipu daya dan jebakan setan dirancang untuk membuat jiwa-jiwa menjauh dari Yahwa. Dan doktrin sesat tentang Trinitas ini pun sama saja. Terima kasih, Doni. Ini adalah sebuah diskusi yang sangat mencerahkan. Seruan saya kepada para pendengar kita hanyalah ini. Tolong, pelajari ini sendiri. Kami telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi. Doni dan saya, seluruh tim WLC, kami tidak berharap Anda langsung menerima kata-kata kami. Pelajarilah itu, pelajarilah kitab suci, pelajarilah sejarah perkembangan pemikiran Barat dan agama Barat. Kebenaran terlalu penting untuk dipertaruhkan. Kita perlu mengetahui kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.